Telinga si tuli akan mendengar dan mulut si bisu bersorak-sorai. Pembacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah. Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dijelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancarkan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa megah nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Betapa megah nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi ahli waris kerajaan? Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang yang miskin berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu serta berkata kepadanya, silakan Tuan, duduk di tempat yang paling baik ini. Sedangkan kepada yang miskin itu kamu berkata, berdirilah saja di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, Haleluya. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagak dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus masukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepaslah pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarang, mereka makin puas. Mereka memberitakannya. Mereka takjub, tercengang dan berkata,
Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli jadikannya mendengar, yang bisu jadikannya berbicara. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Marilah kita dengan sepenuh hati mantap dan berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Bagi gereja di negara-negara berkembang, ya Bapa, bimbinglah gerejamu di negara berkembang agar tidak hanya menonjol karena perhatiannya kepada kaum miskin, tetapi berani pula membela keadilan sosial. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkatilah masyarakat kami untuk tetap setia dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta mau terlibat dalam memberikan diri bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan kesulitan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, bisu, tuli, dan buta, ya Bapa, teguhkanlah semangat dan pengharapan orang-orang yang sakit, bisu, tuli, dan buta, sehingga dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus dan demi cinta kasih sejati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang di sini, ya Bapa, terangilah kami agar jangan sampai silau oleh kekayaan, tetapi selalu sepadan serta berbela rasa terhadap kesulitan sesama. Sebagai pengikut Kristus, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan pribadi,